Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fisna di sini. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, baik anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa alam, yaitu banjir. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan peristiwa alam yang satu ini. Nah, biasanya banjir ini sering muncul ketika musim hujan tiba. Di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang sering mengalami banjir. Ada Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lainnya. Meski sudah tidak asing lagi dengan banjir, apa kalian tahu definisi dari banjir itu sendiri? Anak-anak, jadi banjir ini adalah peristiwa meluapnya air secara berlebihan di daerah yang sebelumnya kering, atau peristiwa terendamnya beberapa bagian daerah oleh air. Nah, lalu bagaimana sih proses terjadinya banjir? Nah, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, air di alam sebagian besar berada di sungai, danau, dan laut. Pada siang hari, matahari bersinar dan menyebabkan penguapan air. Air sungai, danau, dan laut tentunya juga menguap ke udara dan menjadi awan. Nah, anak-anak, jadi awan yang selama ini kita lihat di langit sebenarnya itu berisi uap air dari proses penguapan. Awan-awan yang dihasilkan dari proses penguapan ini ditiup angin ke daratan. Nantinya awan ini akan menurunkan uapnya dalam bentuk hujan. Hujan ini bisa turun di mana saja, bisa di daerah pegunungan, hutan, permukiman, dan masih banyak lagi. Air hujan yang turun sebagian akan diserap oleh tanah. Nah, inilah proses yang kita kenal dengan infiltrasi. Nah, nantinya air hujan yang diserap ini akan menjadi air tanah. Namun, tidak semua air hujan bisa diserap oleh tanah loh anak-anak, terutama jika kemampuan menyerap tanahnya ini kecil. Nah, air yang tidak bisa diserap oleh tanah ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan masuk ke saluran yang kecil. Saluran kecil inilah yang nantinya akan membawa air hujan ini kembali ke sungai. Nah, banjir ini bisa terjadi saat air yang tidak diserap oleh tanah jumlahnya sangat banyak, melebihi kapasitasnya atau melebihi biasanya. Nah, inilah yang menyebabkan sungai penuh dan meluap, juga menyebabkan genangan air atau yang biasa kita sebut dengan banjir. Nah, anak-anak, berbicara soal banjir sendiri, banjir itu ada berapa macam sih menurut kalian? Apakah banjir itu terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan penyebab dan faktornya? Betul sekali, banjir dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai beberapa macam banjir ini berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada banjir air. Nah, banjir air ini adalah banjir yang sering terjadi. Nah, penyebab banjir ini antara lain meluapnya air di danau, selokan, sungai, atau aliran air lainnya yang mengakibatkan air tersebut naik serta menggenangi daratan. Nah, pada umumnya banjir air disebabkan oleh hujan secara terus-menerus sehingga aliran air tidak dapat menampung air yang berlebih. Nah, yang kedua ada banjir lumpur. Nah, banjir lumpur ini merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang. Namun, lumpur yang keluar dari dalam bumi ini menggenangi daratan. Nah, lumpur ini biasanya mengandung bahan dan gas kimia yang berbahaya. Yang ketiga, ada banjir bandang. Nah, banjir bandang ini adalah banjir yang mengangkut air dan lumpur. Banjir bandang ini merupakan salah satu banjir yang sangat berbahaya dibandingkan dengan banjir air biasa. Nah, hal ini karena sulit untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang ini memiliki daya rusak yang tinggi dan dapat menghanyutkan benda-benda. Banjir bandang ini biasanya terjadi di daerah pegunungan yang tanah pegunungan tersebut seolah longsor disebabkan air hujan yang ikut terbawa ke daratan yang lebih rendah. Banjir bandang ini dapat menghanyutkan pepohonan yang berukuran besar yang dapat merusak permukiman warga. Yang keempat, ada banjir lahar. Banjir lahar ini merupakan banjir yang disebabkan oleh lahar gunung berapi yang masih aktif saat meletus atau erupsi. Nah, dari proses erupsi tersebutlah gunung mengeluarkan lahar dingin yang menyebar ke lingkungan sekitarnya. Air dalam sungai atau danau dapat mengalami pendangkalan sehingga menyebabkan banjir.
Nah, yang kelima ada banjir Cilenang. Banjir ini mirip dengan banjir air, namun perbedaannya adalah banjir tersebut disebabkan oleh hujan yang sangat deras yang mempunyai debit air yang banyak. Nah, terjadinya banjir Cilenang ini sangatlah cepat karena hujan yang terjadi sangat deras sehingga banjir dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, dan yang keenam ada banjir atau laut pasang. Nah, banjir ini disebabkan oleh pasang air laut. Banjirop yang melanda kota Muara Baru di Jakarta. Nah, pasang air laut akan menahan air sungai yang menumpuk hingga menjebol tanggul dan akhirnya menggenangi daratan. Nah, anak-anak, saat banjir terjadi, banyak orang yang kehilangan harta benda. Bahkan banjir dapat menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja penyebab banjir agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, berikut Ibu jelaskan penyebab dari banjir. Yang pertama, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, selokan, danau, atau aliran air lainnya dapat menyumbat aliran air tersebut sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua, ada dataran rendah. Daerah-daerah yang berada di dataran rendah merupakan daerah yang rawan banjir. Hal ini karena luapan air mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah, sehingga menjadi daerah yang rawan banjir. Yang ketiga, permukiman di bantaran sungai atau aliran air. Nah, rumah penduduk yang didirikan di bantaran sungai dapat mengakibatkan sungai tersebut rentan terjadi pendangkalan. Pendangkalan di sungai disebabkan karena kebiasaan membuang sampah ke sungai dan keadaan tanah di kiri kanan bangunan yang dapat ambles sehingga menutup sisi sungai. Oleh karena itu, permukiman di bantaran sungai dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, curah hujan yang tinggi. Salah satu penyebab banjir yang disebabkan oleh faktor cuaca apabila terjadi daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang memiliki resiko yang besar terjadi banjir, terlebih jika daerah tersebut berada di dataran rendah. Nah, anak-anak, yang kelima, tanah yang sudah tidak dapat menyerap air. Tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, tanah tersebut sudah jarang ditemukan di lahan hijau atau lahan yang kosong, sehingga air tersebut tidak dapat diserap ke dalam tanah, melainkan masuk ke sungai, selokan, danau, atau saluran air lainnya. Air dalam jumlah banyak apabila sudah tidak dapat tertampung dapat menyebabkan banjir. Yang keenam, drainase yang diubah tanpa memperhatikan AMDAL. Nah, drainase yang diubah tanpa memperhatikan AMDAL terlebih di daerah perkotaan. Daerah rawa atau hutan yang membantu mencegah banjir digunakan untuk membangun bangunan sehingga dapat merusak lapisan atmosfer yang pada akhirnya mudah terjadi banjir. Nah, yang ketujuh, bendungan yang jebol. Bendungan yang jebol menjadi penyebab banjir di sekitar lingkungan yang daerah tersebut kurang terawat dan mudah dirusak kelestariannya. Dengan memanfaatkan sesuatu tidak pada tempatnya akan berakibat banjir bandang yang sangat merugikan. Nah, yang kedelapan, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul yang merupakan salah satu penyebab banjir. Hutan gundul menjadi salah satu penyebab banjir karena akar pohon mempunyai fungsi untuk menyerap air. Oleh karena itu, apabila banyak pohon yang hilang, maka akan dengan mudah terjadi banjir. Yang kesembilan, salah sistem kelola tata ruang. Penyebab banjir yang satu ini mengakibatkan air sulit menyerap dan alirannya menjadi lambat. Sementara air yang datang ke wilayah tersebut memiliki jumlah yang lebih banyak dari biasanya yang dialirkan. Nah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, seperti bencana alam lainnya, banjir juga memberikan dampak bagi manusia dan lingkungannya, seperti kerugian materi, di mana banjir ini menyeret apapun yang dilewatinya, seperti harta benda, kendaraan, rumah, ataupun materi yang lainnya. Yang kedua, sarana dan prasarana rusak. Sarana dan prasarana publik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Nah, yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia atau masyarakat. Genangan air ini mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat terganggu, perekonomian pun akan lumpuh. Apalagi kegiatan belajar mengajar tentu tidak dapat dilakukan. Yang keempat, ancaman penyakit. Air yang kotor dapat membawa
berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, ataupun gangguan pencernaan. Nah, setelah banjir surut, genangan air itu pun pasti bakalan menjadi tempat favorit untuk nyamuk bertelur. Dan yang kelima, dan yang paling parahnya lagi, akan menimbulkan atau akan mengancam nyawa manusia. Banjir ini bisa menimbulkan korban jiwa, misalnya pada jenis banjir bandang atau banjir lahar yang sudah dijelaskan. Karena kita sebagai manusia harus berupaya untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisirkan terjadinya banjir, yang pertama, hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengerukan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Yang ketiga, membuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan pada daerah aliran sungai. Nah, ini tujuannya untuk memaksimalkan area serapan air dan mencegah timbulnya erosi. Yang kelima, membangun area tampungan air seperti tanggul atau waduk. Dan yang keenam, menyediakan area resapan air berupa ruang terbuka hijau, taman kota atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air. Yang ketujuh, membuat biopori dan sumur resapan sebagai upaya untuk membuat air lebih cepat terserap ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan. Yang kedelapan, penertiban permukiman di wilayah bantaran sungai itu perlu dilakukan karena dapat menyebabkan pendangkalan dan pengurangan daya tampung sungai. Nah, anak-anak, itulah pengertian banjir, akibat banjir, penyebab banjir, dan bagaimana cara mengatasi banjir. Nah, bencana banjir ini dapat menimbulkan kerugian dan merusak lingkungan alam. Namun, masih banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan bencana banjir tersebut. Nah, baik anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti dan memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus belajar untuk hal-hal baru. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.